Perkenalkan, nama saya Ligus Anderiantus Immanuel Beis. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Oelamasi. Jarak sekolah saya dari kota ke sini sekitar 60 km. Kita dari Soe menuju Kapan, dari Kapan kita menuju Fatum Nasi. Sebelum Fatum Nasi kita serong kiri menuju Bati, Neuf Koko, dan kita akan temukan kali besar, kali Lilana, lebarnya itu sekitar 300 meter. Kita mendaki menuju Desa Halme, langsung serong kiri menuju Dusun Oelamasi. Ketika musim hujan itu aksesnya sangat sulit karena kali Lilana tidak ada jembatan, jadi kita harus langgar banjir. Setelah itu menuju sekolah saya, jalannya tuh karena naik gunung turun gunung, maka jalan itu sangat licin karena lumpur. Aksesnya sangat sulit. Sekolah saya tidak ada listrik dan sinyalnya tuh hanya ada di beberapa titik tertentu. Di sini batas langsung dengan Kabupaten Kupang di Kauniki. Dan ada siswa di sekitar batas kabupaten. Jadi mereka ketika datang sekolah, mereka harus pulang pergi itu menempuh belasan kilo baru bisa bersekolah di tempat saya. Dan sekolah pendukungnya itu satu SD Negeri Oelamasi. Jadi ketika anak-anak dari SD Oelamasi tinggal mereka pindah ke SMP itu hanya beberapa langkah saja dari SD karena kami satu atap. Dan sekolah kami itu gurunya itu berjumlah dan pegawai berjumlah 18 dan murid berjumlah 40, jadi sangat sedikit. Dan ketika kita lihat murid 40, maka lihat anggaran untuk sekolah tersebut sangat kecil. Saya datang di sini, stereotip untuk kampung ini bahwa kampung tidak baik, kampung yang kurang baik karena ada beberapa kejadian di kampung ini yang membuat orang-orang tidak mau datang untuk bertugas di tempat ini. Yang berikut, ketika saya datang, saya harus lihat positif-positifnya saja. Maka saya lihat aset apa yang ada di sekolah ini. Yang pertama saya lihat gedung-gedungnya sudah sangat bagus. Itu kami punya ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, ruang lab, habis perpustakaan, mes guru, saya rasa lengkap. Meski kami tidak ada listrik di tempat saya bertugas, tidak ada listrik dan akses internetnya juga sedikit. Tapi saya lihat aset manusianya. Saya lihat guru-guru tuh masih muda dan mereka punya kemampuan IT yang sangat bagus meski kami terbatas. Yaitu kami ketika saya datang saya lihat di sini nih punya aset fisik lain tuh, di sini punya Chromebook 15 dan punya tablet beberapa dan punya sehen. Akses listriknya tuh pakai sehen. Jadi ketika mendung kita tidak bisa cas HP juga tidak bisa. Demografi penduduknya tuh seperti apa? Saya lihat di sini karena jauh, anak-anak punya stamina tuh yang bagus karena jalan, mereka punya stamina yang bagus. Dan hiburan tuh ya karena di kampung ya hiburan, menari, dansa dan lain-lain. Mereka punya kemampuan untuk menari itu bagus. Dan budaya
hal apa yang ingin saya kembangkan. Saya lihat, oh, saya punya target harus ujiannya itu ujian online, karena supaya anak-anak biar di tempat terpencil tapi mereka harus tahu teknologi itu seperti apa. Jadi kami sepakat, kami ajak beberapa teman guru, kita bagi praktik baik kepada teman-teman guru yang belum paham tentang Google Form seperti apa. Kami membuat praktik baik. Kita lanjut lagi latih anak-anak ketika jawab tuh seperti apa. Karena akses internet tuh saya bersyukur karena di salah satu kelas tuh punya akses internet. Maksudnya di jendela tuh kita bisa taruh HP dan kita hotspot, anak-anak bisa mengakses internet dengan baik. Dari kami ujiannya tuh pakai Google Form untuk sekarang. Ketika kami menari di 17-an itu saya ajak anak-anak untuk ikut lomba menari giring-giring dan ikut lomba lari. Saya ajak masyarakat dan anak-anak tuh mereka tidur di kecamatan selama 4 hari. Kita makan bersama, tidur bersama di sana dan ikut kegiatan bersama. Dari hasil itu anak-anak mereka juara 1 tarian giring-giring. Habis untuk lari ada yang juara 3. Itu bakat alami, saya rasa itu mereka punya bakat alami yang Tuhan kasih. Setelah perlombaan di bulan Agustus juga, setelah 17-an itu ada lomba budaya yang diselenggarakan di tingkat kabupaten oleh pusat bahasa dari provinsi, dan saya ajak anak-anak di sini untuk ikut. Kami karena tadi saya bilang akses sulit, baru habis kemampuan finansial juga kurang, kami kumpul uang seberapa, ajak orang tua, saya ajak toko-toko di sini yang bisa latih anak-anak dengan baik sehingga mereka bisa menari, dan kami pergi ikut lomba di kabupaten. Itu kami start di sini sekitar jam 5 sampai di sana jam 8. Lomba hampir habis. Jadi anak-anak tidak istirahat, langsung mereka tampil. Jadi tidak ada persiapan juga, gladi di sana lagi langsung tampil. Dari situ pengumuman anak-anak ternyata juara tingkat 3 tingkat kabupaten. Saya bersyukur ternyata anak-anak ini punya bakat alami yang Tuhan kasih buat mereka. Meski mereka di daerah terpencil dan orang bilang kampung tidak baik, itu saya bersyukur bahwa saya tunjukkan bahwa tempat ini bukan tempat tidak baik, tapi ada harta tersembunyi yang orang belum tahu, bahwa anak-anak di sini sangat bagus dan mereka punya potensi untuk dikembangkan untuk masa depan mereka. Saya harap video ini bisa menjadi inspirasi buat guru-guru di seluruh Indonesia, bahwa tempatkan dimanapun kita dengan rendah hati dan kita tahu bahwa itu tuh Tuhan yang mengatur kita ke sana, dan kita harus menjadi berkat buat sekolah itu dan menjadi berkat buat masyarakat di sekolah itu. Dari saya sekian, terima kasih buat sharingnya.